Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Rasa cinta dan sayang memang datang dan pergi tidak kenal waktu, usia, dan tempat. Hal ini aku rasakan dan alami sendiri. Bagaimana tidak? Di usiaku yang setengah abad ini, akhirnya aku menemukan kembali pasangan hidup setelah lama menduda. Bahkan setelah aku menikah dengan seorang wanita yang seumuran denganku dan dia punya putri yang cantik dan menarik. Ternyata putrinya yang bernama Sonia, 21 tahun, diam-diam ada rasa kagum dan rasa cinta selayaknya seorang kekasih. Semuanya terjawab dan tersampaikan ketika istriku pergi keluar kota dan Sonia datang ke tempat tinggalku. Karena adanya kemauan dan juga ada kesempatan, maka semuanya akhirnya terjadilah. Dan inilah cerita selengkapnya. Setelah hidup menduda selama hampir 5 tahun, di usia aku yang sudah lewat setengah abad, akhirnya aku mendapatkan jodoh kembali. Dan aku sangat bersyukur karena mendapatkan jodoh seorang wanita cantik. Meski umurnya sudah tidak muda lagi, yaitu sudah mendekati setengah abad, tetapi dalam kehidupan suami istri masih sangat hebat. Kami berdua tinggal di sebuah apartemen. Tetapi di dalam kesempatan ini, aku akan menceritakan kisah kasihku dengan anak tiriku yang bernama Sonia, yang tentu saja lebih digidau awok-awok. Apartemen itu cukup lumayan nyaman, dengan ukuran sekitar 98 meter, dengan 3 kamar tidur, dengan kamar mandi di dalam, serta living room yang cukup luas. Kami berdua memutuskan tinggal di apartemen karena memang kami hanya hidup berdua saja. 2 anakku dari perkawinan sebelumnya sudah berkeluarga semua, sedangkan 2 putri istriku dari perkawinan sebelumnya tinggal bersama papanya. Sesekali memang kedua putranya itu mampir dan menginap, memang 2 kamar sisa itu kami peruntukkan untuk mereka dan tamu yang datang menginap. Putri sulung istriku sudah berkeluarga, jadi dia sangat jarang menginap di apartemen kami. Nah, putri bungsu istriku itulah yang sering menginap. Usianya sudah 21 tahun, cantik dengan rambutnya yang lurus, namanya Sonia. Kedua putri istriku itu sampai sekarang masih memanggilku Om. Bagiku tidak masalah sama sekali, meski aku sebenarnya adalah papa tiri mereka. Seperti yang sudah aku tulis di atas, kehidupan suami istri kami berdua masih sangat luar biasa. Kami bahkan seringkali di sudut-sudut apartemen dalam melaksanakan pekerjaan kreatif itu. Apabila aku sedang membuat kopi, mendadak istriku akan jongkok untuk membuatku tidak konsentrasi lagi untuk buat kopi itu, dan malah jika tidak ada yang berkunjung ke apartemen kami. Untuk mempersingkat ceritanya, karena kisah ini mengenai putri istriku, jadi aku akan langsung menceritakan kejadian yang tidak terduga antara diriku dengan Sonia, anak tiriku itu. Kejadian tidak terduga antara aku dan Sonia terjadi kira-kira 5 bulan yang lalu. Hari itu adalah hari Sabtu, di mana aku tidak ke kantor. Sebetulnya istri dan mertuaku mengajak aku pergi mengunjungi adiknya yang tinggal di daerah Bogor. Namun karena 2 AC kamar kami rusak dan perlu diservis, maka untuk menunggui tukang servis AC, diputuskan aku tidak ikut serta. Jadi istri dan mertuaku saja yang pergi. Singkat cerita, kurang lebih hampir 2 jam aku menunggui tukang servis AC.
Setelah itu, aku pun memutuskan untuk mengisi waktu menonton film DVD yang Jumat sore kemarin aku beli. Setelah aku mandi, dan dengan hanya memakai baju ala kadarnya, aku santai di sofa sambil menonton. Mendadak HP-ku berdering, ternyata istriku yang menelpon. "Ya, Ma," sahutku. "Pak, kayaknya Mama balik agak maleman deh, karena adik Mama ngajak bokap dan nyokap jalan-jalan dulu, mau cari baju di outlet langganan dia," kata istriku. "Wah, apa nggak macet tuh, Ma? Weekend begini." Abis adikku maksa, "Pa." "Oh, ya sudah, hati-hati di jalan ya, Ma. Salam untuk semuanya, Ma. Muah." "Oke, Pa. Muah." Istriku mengakhiri pembicaraan kami. Film yang aku tonton adalah film serial. Mungkin karena capek atau karena habis mandi, mataku nggak bisa diajak kompromi dan aku pun tertidur. Tidak tahu sudah berapa lama aku tertidur, perlahan mataku terbuka, aku mulai tersadar dari tidurku. Wah, kaget bukan main aku saat itu. Ternyata Sonya sedang menonton DVD yang sedang aku tonton tadi. Seketika aku pura-pura menutup mataku kembali. Aku bingung sekali saat itu, karena memang baju yang aku pakai hanya ala kadarnya saja. Wah, bagaimana ini? Kapan anak ini masuknya? Wah, rupanya aku lupa mengunci pintu apartemen. Aku masih bingung bagaimana caranya aku bangun dan memulai percakapan dengannya, mengingat kondisiku pada saat itu. Akhirnya aku putuskan untuk seolah baru bangun dan akan secepatnya ke kamar untuk ganti. Wah, aku berlagak merenggangkan badan seolah baru bangun tidur. "Oh, Sonya, kapan sampai? Maaf ya, Om tadi ketiduran jadi nggak tahu." Ucapku sambil berlagak mengucek mata dan mengatur nafasku agar terlihat biasa. "Udah sejaman si Om aku datangnya, Om lupa ya kunci pintu, jadi Sonya bisa masuk deh," jawabnya sambil melirik ke arahku. "Tadi Sonya mau bangunin Om, cuman kasihan, kayaknya nyenyak banget. Ya udah, Sonya diemin aja," sahut Sonya tersenyum manis. Anak ini kok makin cantik aja ya. Tidak sadar, aku pukul kepalaku. "Heh, jangan mikir macem-macem. Itu Putri Elstrimu," ingatku sendiri. "Kenapa, Om? Pusing ya?" Sonya heran melihat aku memukul kepalaku sendiri. "Enggak, Om cuma lupa aja. Masih pakai baju begini dan ada kamu. Bentar ya Om, ganti baju dulu," sahutku sambil berdiri dan mau beranjak dari sofa. "Ya nggak usah lah Om, santai aja lah. Sonya nggak apa-apa kok," sahutnya. Dan yang sangat mengejutkanku adalah ketika dia kembali berkata dengan santainya, "Sonya tahu kok, kalau di sini Om sama Mama sering cuman pakai seperti itu aja. Jadi santai aja Om, kan Sonya anak Om juga." Waduh, tahu dari mana dia kebiasaan aku dan mamanya jika sedang berdua di apartemen. "Oh iya, mamamu ke Bogor tadi bareng Oma," kataku memberitahu. "Iya Sonya, tahu kok. Tadi sudah telepon Mama sebelum kesini. Mama bilang kalau ada Om di apartemen makanya aku kesini," sahutnya. Kulirik dia sekilas, kok sambil ngomong matanya melihat ke arah bawahku. Wah, kacau nih. Untuk menghilangkan kegrogianku, aku berdiri dan beranjak ke arah dapur. "Om mau buat kopi? Sonya mau dibuatkan apa?" kataku. "Gak usah Om, tadi Sonya lihat di chiller ada minuman setengah botol, gak apa-apa kan kalau aku minum Om?" "Gak apa-apa dong, kalau kurang itu Om masih punya," jawabku sambil sibuk mengaduk-aduk kopi, cukup lama untuk menghilangkan rasa grogiku. "Kok lama sih buat kopinya Om?" Wah, ketahuan deh. Segera aku balik badan dan membawanya kembali duduk di sofa. Kembali aku dibuat terkejut olehnya. Ketika aku baru duduk di sofa, mendadak dia beranjak dari sofa ke arah sofa yang menghadap TV dan duduk di sebelahku. Wah, makin kisruh keadaan aku jadinya. "Nonton dari samping gak enak Om. Aku duduk di sini gak apa-apa ya Om?" Aku tidak menjawabnya tetapi hanya mengangguk saja. Grogi abis guys. Film yang ada sudah tidak menarik lagi bagiku. Mataku memang masih tertuju ke TV, tapi pikiranku sudah piknik gak karuan, bingung harus ngapain.
Aduh, benar-benar pikiranku ngelantur kemana-mana. Aku coba membuang pikiran baik itu, bagaimanapun Sonya anakku juga. Meski anak tiriku, gak boleh terjadi. Demikian pikirku mencoba menghilangkan pikiran itu. Kulirik kembali dia sambil menonton film, sesekali Sonya memijat-mijat betisnya sendiri. Kenapa kamu nak? Apa sakit betis kamu? Iya om, kemarin lift di kantor rusak, jadi terpaksa turun naik lewat tangga darurat, jawabnya. Pegel banget jadinya om. Oh, jawabku tanpa reaksi apapun dan mendadak kembali dia mengagetkan aku. Om capek nggak? Tanyanya sambil menoleh ke arahku. Wah, dekat sekali wajahnya ke wajahku. Nggak biasa aja, kan abis tidur, jawabku tanpa menoleh, khawatir ketahuan rasa grogiku. Aku mau minta tolong om dipijetin, mau nggak om? Waduh. Oh, oke, sini, jawabku sekenanya, sudah nggak tahu harus bicara apa. Dan tanpa babi bu lagi, Sonya berbaring tengkurap. Perlahan, aku mulai memenuhi permintaannya. Aduh, Sonya pasti tahu kalau aku saat itu sudah semakin tidak konsentrasi lagi dalam memijat. Karena sudah tidak konsen lagi, pijatanku jadi berubah, aku benar-benar sudah terbius dengan keadaan yang ada saat itu. Tetapi aku juga tahu kondisi Sonya sekarang sudah sama denganku. Sama-sama sudah semakin gelisah. Aku makin tidak peduli lagi. Aku makin bersemangat. Pikiranku hanya satu, bagaimana caraku memulainya lebih dulu terhadap anak tiriku ini. Sadar atau tidak, ia sudah merubah posisinya yang tadinya tengkurap sekarang sudah berlalik. Dengan posisi ini, aku jadi bisa lihat mukanya memerah, pertanda kalau dia sedang malu-malu meong. Om berdiri dulu deh, katanya tersenyum manis. Aku pun berdiri, Sonya mengambil posisi duduk di depanku, dan tanpa basa-basi lagi, aku seakan langsung mengawang-awang tinggi guys. Aku jadi lupa diri. Sudah lupa bahwa Sonya adalah anak tiriku. Sonya, aku sangat sayang kamu. Sonya makin semangat saat mendengar kata sayang dariku. Mendadak dia menghentikan aktivitasnya. Om, sekarang saja ya, ucapnya. Sebetulnya aku takut untuk terlalu jauh melangkah. Melihat aku yang tampak ragu-ragu, Sonya menarikku sehingga aku pun terduduk dan seketika dia sudah mengambil satu langkah lebih cepat dariku. Sonya pun seolah lupa kalau aku adalah papa tirinya, dia sudah lupa menyebut aku dengan om. Sayang, aku sayang banget sama papa, rasanya aku jatuh cinta nih. Sonya berkata tidak terkendali. Sonya sudah benar-benar lupa. Aku pun lama-lama juga ikut terbawa suasana romantis yang tercipta saat itu. Teledak berselang lama kemudian, tampak Sonya sudah sampai lebih dulu di finish. Sonya kemudian memandangku. Papa sayang belum ya? Tanyanya. Tanpa menjawab, aku langsung saja melanjutkan kerjaanku yang hampir selesai juga. Setelah 13 menit berlalu, akhirnya aku pun bisa juga menyelesaikannya dengan sangat sempurna. Kupandangi wajahnya yang makin cantik, kami saling menatap, seolah kami tidak peduli. Sekarang kami hanya ingin memanfaatkan waktu yang sangat berharga ini berdua saja. Semenjak peristiwa itu, anak tiriku yang cantik ini berubah sikap 180 derajat. Ia tidak lagi memanggilku dengan sebutan om, melainkan dengan sebutan papa. Bahkan kadang ditambah embel-embel papa sayang. Tentu saja istriku agak heran melihat perubahan sikapnya itu. Pa, Sonya sekarang berubah ya sikapnya ke papa, tanya istriku. Tapi mama senang melihat perubahan itu, lanjutnya. Iya ma, papa juga senang Sonya berubah sikap ke papa, sahutku sekenanya. Padahal aku terkejut juga dengan pertanyaan istriku itu. Takutnya ketahuan hubungan istimewa kami berdua itu. Sonya pun sekarang sudah berubah frekuensi menginapnya di apartemen kami. Sonya yang biasanya hanya seminggu sekali, sekarang dia akan menginap sepanjang minggu dan akan pulang ke rumah papa kandungnya di hari Sabtu dan Minggu. Sikapnya ke aku juga terkadang membuat aku kebat-kebit gak karuan.
Sering juga dia mencuri-curi kesempatan dikala ada mamanya. Pernah suatu hari, di hari Sabtu pagi, istriku sedang mandi dan Sonya bersiap akan pulang ke rumah papa kandungnya. Aku sendiri sedang sibuk membuat kopi, mendadak ada sepasang tangan peluk aku dari belakang. "Papa sayang, ke kamar dulu dong sebentar, kan Sonya mau pulang 2 hari untuk obat, kangen papa sayang," rajuknya. Dalam hatiku aku sangat senang, namun tentu saja dibarengi rasa cemas yang mencengkram diriku. Bagaimana jika istriku mendadak selesai mandinya? Seolah tahu dengan kecemasanku, ia pun berbisik, "Mama mandinya pasti lama kok papaku sayang. Aku lihat mama tadi mandi keramas." "Tahu sendiri kan sayang, pasti lama," ucapnya untuk lebih meyakinkanku. "Ayolah," bisiknya sambil menggandengku menuju kamarnya. Seperti anak kecil yang dituntun ibunya, aku menurut saja. Sesampai di kamar dan menutup pintu, pekerjaan kreatif itu pun kembali terjadi. Memang akhirnya, baik aku maupun Sonya seperti tidak pernah merasa bosan, maunya lagi, dan lagi. Aku seakan mempunyai semangat muda lagi. Demikianlah awal mula dan pada akhirnya apa yang terjadi antara aku dan Sonya, putri tiriku yang cantik. Tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.